Assalamualaikum anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bersama Bu Mita. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Anak-anak, pernahkah kalian bermain di sawah? Atau pernahkah kalian pergi ke daerah pegunungan atau pantai? Jika pernah, berarti kalian telah berinteraksi dengan lingkungan alam. Hari ini kita akan belajar mengenai interaksi manusia dengan lingkungan yang memiliki pengaruh dalam pembangunan sosial budaya. Dengan tujuan yaitu anak-anak semua dapat mengetahui interaksi manusia dengan lingkungan dan manfaatnya dalam bidang sosial budaya. Wah, apa saja itu? Penasaran kan? Ayo kita pelajari bersama-sama. Interaksi manusia dengan lingkungan merupakan interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Lingkungan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan alami dan juga lingkungan buatan. Lingkungan alami itu seperti gunung dan juga pantai. Sedangkan lingkungan buatan seperti waduk, irigasi, ataupun pertanian. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan seperti interaksi pendaki dengan gunung, kemudian interaksi petani dengan sawah, dan sebagainya. Interaksi manusia dengan lingkungan juga memiliki pengaruh dalam pembangunan sosial budaya. Menurutmu, bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan yang berhubungan dengan pembangunan sosial budaya itu apa saja ya? Ada yang tahu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah organisasi P3A. Organisasi P3A memiliki anggota para petani yang berinteraksi dengan lingkungan alam, seperti sawah dan juga irigasi sawah. Organisasi P3A juga merupakan sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Organisasi ini disebut sosial karena tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Organisasi P3A juga disebut berpengaruh dalam budaya, karena dalam organisasi ini terdapat gagasan ataupun ide yang mungkin warisan dari generasi-generasi sebelumnya. Yang kedua adalah ada kelompok tani. Dalam kelompok tani, petani dan peternak itu berinteraksi dengan sawah, hewan ternak, irigasi, dan sebagainya. Interaksi antar anggota di dalamnya juga termasuk dalam pembangunan sosial karena mereka saling berkomunikasi satu sama lain. Kemudian yang ketiga adalah sistem subak. Pernahkah kalian pergi ke Bali? Di Bali itu terdapat sistem subak yang mengatur irigasi. Sistem subak di Bali bukan hanya berkaitan antara interaksi petani dengan lingkungan sawah dan irigasinya, akan tetapi di dalamnya itu terkandung nilai filosofis budaya dan interaksi sosial antar anggotanya. Kemudian yang keempat adalah pemandu wisata alam. Pemandu wisata alam ini berinteraksi dengan alam sekitar seperti pantai, curug, dan wisata alam lainnya. Pemandu ini berinteraksi dengan para wisatawan, baik individu maupun kelompok, serta teman-teman sesama pemandu wisata alam lainnya. Kemudian yang kelima adalah warga gotong royong membersihkan parit. Dalam kegiatan gotong royong membersihkan parit, terjadi interaksi antara manusia dengan lingkungan, yaitu parit. Selain itu, dalam kegiatannya terdapat interaksi sosial antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Kegiatan ini juga merupakan upaya pembangunan budaya dalam melestarikan nilai luhur bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Sekarang, mari kita amati video mengenai salah satu bentuk interaksi manusia dengan lingkungan yang terkait dengan sosial budaya ya. Coba diperhatikan ya.
Anak-anak, kalian telah melihat video yang telah Ibu tampilkan. Video apa ya tadi? Iya, betul. Itu adalah video mengenai gotong royong. Masyarakat tersebut berinteraksi dengan lingkungan dan terjadi interaksi antar individu maupun individu dengan kelompok. Setelah mengetahui contoh bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dalam pembangunan sosial budaya, kita akan belajar mengenai manfaatnya. Menurutmu, apa manfaat interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang sosial budaya? Coba perhatikan dengan seksama uraian manfaat dari interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang sosial berikut ini. Yang pertama itu adalah masyarakat mempunyai kemampuan mengembangkan motivasi, potensi, dan keadaan dirinya. Contoh saja itu bisa mempunyai ide cemerlang untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah mempunyai keterampilan dalam merencanakan dan melaksanakan pengelolaan secara baik demi kesejahteraan bersama. Contohnya itu adalah masyarakat yang mengolah lahan pertanian yang subur agar hidup sejahtera. Kemudian yang ketiga adalah membiasakan bermusyawarah dan bertukar pikiran untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang keempat adalah membentuk hubungan harmonis antar anggota masyarakat. Dan yang kelima adalah menciptakan peraturan dalam mewujudkan keadilan bersama. Contoh saja, masyarakat Bali tadi membuat sistem Suba. Untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya dalam pembangunan sosial budaya, ayo kita mengisi teka-teki silang berikut ini. Anak-anak semua bisa mendownload filenya pada link yang telah tertera di layar ya. Jika kalian sudah mengerjakan teka-teki silang, coba sekarang cocokkan jawaban teka-teki silangmu dengan jawaban teka-teki silang yang telah Ibu tayangkan. Apabila sudah sama semua, maka jawabanmu sudah benar. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Hari ini kalian belajar apa saja, ayo? Iya, benar. Hari ini kita telah belajar mengenai pengertian interaksi manusia dengan lingkungan. Kemudian apa? Iya, betul. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Kemudian manfaat interaksi manusia dengan lingkungan yang terkait dengan pembangunan sosial budaya. Apabila semua sudah paham, Ibu akan cukupkan sampai di sini ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.